Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abbas Wanadria Talagawa dengan NIM 2410911210043. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai anatomi sistem kardiorespirasi dan juga anatomi klinisnya dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Nah, nanti di video kali ini dibagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada anatomi sistem respiratori, yang kedua ada anatomi sistem kardiovaskular, ketiga itu nanti akan membahas anatomi klinis dari sistem kardiorespirasi. Dan lanjut langsung aja ke anatomi sistem respiratori. Nah, secara anatomi itu sistem sistem respirasi kita itu dibagi menjadi 2, yaitu di bagian atas dan juga bawah atau superior atau inferior. Nah, pertama ada tractus respiratorius superior, itu terdiri atas nasus atau hidung kita, faring, dan juga laring. Nah, bagian tractus respiratorius inferior itu terbagi menjadi 4, yaitu ada trakea, bronkus, bronkiol, nasi atau rongga hidung kita. Arteria admiralis posterior, ada arteria spenopalatina, ada arteria nasi eksterna, itu dari arteria admiralis anterior tadi. Nah, faring. Nah, bagian faring itu nanti akan dibagi menjadi 3, ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Dan nanti ada sesuai gambar juga ini sebagai ilustrasi letak-letaknya itu di mana aja. Nasofaring itu ada di bagian atas, orofaring itu jadi dengan oral, terus ada laryngofaring nanti ada sejajar di level vertebra CV1. Nah, faring. Oh ya, tadi kita harus membahas kavitas nasi ya, tadi kelewatan. Itu ada concha nasalis superior, lipatan bagian paling atas, ada concha nasalis medius di bagian tengah, terus ada concha nasalis inferior di bagian bawah. Di bagian laring tadi ya, laring itu ditunjuk dari bagian merah ini. Nah, ada struktur penting itu di laring, ada nama itu epiglottis. Nah, epiglottis itu berfungsi agar penutup, agar misalnya kita menafas masuk ke laring, biar masukkan ketika kita mengonsumsi sesuatu nih, misalnya makan, itu biar tidak laring itu tertutup agar itu masuk ke faring, agar tidak terjadi. Nah, misalkan ketika suatu kondisi itu nggak sengaja masuk, itu nanti sistem tubuh akan merespon dengan tersedak misalnya. Jadi dia ada epiglottis, terus ini ada adductus laryngis itu sebagai lapis permukaannya. Nah, di epiglottis sendiri itu ada
Ini ada plica vocalis atau pita suara kita, ada plica vestibularis, ada plica area epiglottica. Terus ada rima vestibuli atau vestibuli, ada rima glottidis. Terus juga ada plica intrariteniodia. Di bagian laring tadi ada epiglottis, terus ada tulang hyoidum, ini bagian laringnya. Terus ada cartilago thyroidea, ada cartilago cricoidea, terus lanjut ke trakea. Ini bagian tadi. Oke, trakea tadi tersusun oleh cartilago. Nah itu kalau singularnya itu cartilago trachealis. Tapi kalau ditunjuk dengan jamak itu ada namanya itu cartilaginous trachealis. Itu terdiri dari 16 sampai 20 buah cincin cartilago yang menuju sampai 10 sampai 13 cm. Ini ada bagian bifurcatio trachea itu kalau ditunjuk di luar. Nah, kalau ditunjuk dari dalam itu namanya carina. Ini ada dari trakea tadi itu ada kayak percabangan, kayak apa ya, menjadi dua jalan lah, misalnya dua jalur, itu namanya bifurcatio trachea tadi. Nah, nanti akan bercabang menjadi bronchus principalis sinister di bagian kiri, dan juga ada bronchus principalis dexter di bagian kanan yang lebih curang. Nah, nanti di bronchus principalis dexter dia itu akan bercabang menjadi 3, itu menjadi lobaris superior, medius, dan juga inferior. Oleh bagian kanan itu nanti yang superior bercabang menjadi 3 lagi, bronchus segmentalis, terus yang medius bercabang menjadi 2, yang inferior itu bercabang menjadi 5. Nah, bagian bronchus principalis sinister tadi itu bercabang menjadi 2 cabang, yaitu lobaris superior yang bronchus lobaris superior dan juga bronchus lobaris inferior. Nah, yang inferior dan superior tadi sama-sama bercabang menjadi 4, masing-masing 4. Nah, ini ini titik pulmo kita. Nah, pulmo atau paru-paru kita itu kayak dilapisi suatu lapisan. Nah, lapisan ini dinamai pleura. Nah, pleura ini ada lapisan terluar dari pleura itu namanya pleura parietalis. Nah, kalau bagian pleura langsung menempel ke pulmo atau paru-paru kita itu namanya pleura visceralis. Nah, di antara pleura parietalis dan visceralis tadi itu ada seperti ruang atau rongga, itu namanya cavitas pleuralis. Nah, ini tambahan aja, ada pulmo dexter dan sinister, terus ada otot diafragma juga. Nah, di bagian pulmo kita. Nah, puncak dari pulmo itu kita sebut apex pulmonis, itu sebagai puncaknya. Terus bagian dasar atau base dari ven
diafragmatica di bagian bawah, terus ada vasus pulmonalis dexter, terus ada vasus pulmonalis sinister, juga ada basis kardionya. Oh ya, tadi kan kalau paru-paru itu memiliki lapisan itu namanya pleura. Nah, kalau jantung juga memiliki lapisan itu namanya perikardium. Nah, perikardium ini dibagi menjadi dua, ada perikardium fibrosa dan juga ada perikardium serosum. Nah, perikardium serosum itu dibagi menjadi dua tipe atau dua lamina lagi. Nah, ada perikardium serosum lamina parietale dan juga ada perikardium serosum lamina visceralis. Nah, ini seperti gambarnya itu ada perikardium fibrosa itu yang paling luar, adalah lapisan paling luar. Terus dilanjut dengan perikardium serosum lamina parietale. Terus ada di bagian dalam itu yang menempel langsung ke bagian cor atau bagian jantung kita itu namanya perikardium serosum lamina visceralis. Nah, di bagian tadi itu ada namanya cavitas perikardium ya. Jadi rongga antara kedua tipe perikardium serosum tadi. Ini bagian jantung kita. Yang mungkin bisa di-highlight tuh ada bagian tuh arcus aorta, ada vena cava superior, terus ada atrium dextra, ventriculus dextra, ada ventriculus sinistra. Apex itu bagian ujung bawah ini. Musculus papillaris septalis menjadi bagian septal atau pembaginya. Terus lapisan dari ventrikel ini dinamakan trabecula. Di bagian atrium sinistra itu ada vena pulmonale, ada valvula foraminis ovalis, terus ada auricula sinistra. Nah, di bagian ventrikel kiri, nah itu ada highlightnya tuh ada ini, ada katup mitral ya, valvula mitralis. Terus tadi ada jaring-jaringnya namanya chorda teninae. Nah, ini bagian valva atau katupnya. Dibagi menjadi dua, itu ada arteria coronaria dextra, ada ramus marginalis dextra, arteria coronaria dextra, ada arteria coronaria sinistra juga. Di bagian sinus coronarius itu cabang dari vena, itu ada vena cardiaca magna, ada vena cardiaca posterior, ada sinus coronarius, ada vena cardiaca media, ada juga ada vena cardiaca parva. Singkat aja, ini ada kelistrikan di jantung kita. Nah, misalnya nih, impuls tuh berasal dari nodus sinoatrial, dari nodus SA, terus disalurkan ke nodus AV atau nodus atrioventrikular, terus dilanjutkan lagi ke fasciculus atrioventrikular atau bundle of His. Nanti dilanjutkan lagi di bagian ke kanan ataupun kiri, di atrium kanan, ventrikel kanan atau kiri.
nanti puncaknya ke ujungnya tuh di serabut Purkinje. Kita masuk ke sistem klinis kardiorespirasi. Yang pertama ada anatomi klinis respirasi, sistem respirasi. Nah, langsung gambar aja. Ini ada thorax sintesis, itu bagaimana jarum suntik itu disuntikkan melalui spasium interkostale ke cavum pleura agar tidak merusak. Misalkan ada gambar tuh, ada nervus intercostalis, agar tidak rusak juga. Ada epistasis. Ada fase yang menyuplah kavitas nasi itu membentuk anastomosis yang luas dan terjadi pendarahan. Epistasis itu namanya dan mimisan. Nah, tempat utama epistasis itu ada di regio antero inferior medial septum nasi. Ada tandanya di gambar di bagian kanan. Nah, kita masuk ke anatomi klinis kardiovaskular. Ini misalnya salah satu contohnya ada perikarditis. Nah, di mana lapisan perikardium di jantung kita itu melalui peradangan. Jadi agak misalnya bisa dilihat dari perbedaan gambarnya. Nah, kedua ada tamponet perikardial, di mana lapisan perikardia kita itu kan ada kavitasnya. Nah, itu bisa terisi oleh darah atau cairan-cairan lain yang menyebabkan tekanan di hati itu menjadi tinggi. Nah, dimana hal ini juga berdampak pada pompa jantung. Jadi menyebabkan tuh jantung susah untuk memompa gitu. Nah, ini ada di bagian katup tadi ya, itu ada namanya stenosis dan juga regurgitas. Nah, kita bahas dari stenosis dulu. Nah, ketika katup itu harusnya terbuka normal seperti di gambar ini, nah itu tidak terbuka secara benar kalau di bagian stenosis. Jadi kayak untuk mengeluarkan cairan dari ventrikel ke atrium misalnya itu jadi susah, dari atrium ke ventrikel jadi susah. Nah, kalau regurgitas ini dimana harusnya tertutup rapat atau misalnya sedikit kecil aja itu. Nah, maka hal ini menyebabkan kebocoran gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.